Koperasi Desa Merah Putih dibangun dengan ambisi besar untuk menjadi motor ekonomi baru di pedesaan. Namun ketika sejumlah Kopdes hanya mencatatkan laba yang sangat kecil, muncul pertanyaan mendasar tentang kelayakan model bisnis dan keberlanjutannya. Lalu, jika Kopdes diberi peran sebagai penyalur barang subsidi dan pelaksana fungsi pelayanan publik, sejauh mana model ini efisien dan tidak mematikan ekosistem usaha yang sudah ada dan tidak menjadi beban fiskal baru bagi negara. Untuk menguji kelayakan model bisnis dan keberlanjutan program Kopdes Merah Putih, kita akan berdialog langsung dengan Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufikur Rahman. Selamat sore, selamat malam Kang Rizal, saya sudah lupa nih udah malam. Selamat malam Mas. Sehat Kang? Baik, alhamdulillah. Oke, kita tahu nih pemerintah ini menargetkan puluhan ribu koperasi Desa Merah Putih yang tersebar di wilayah Indonesia. Baru sekitar 1.000 nih yang baru ada di operasional secara fisik di pertengahan 2026 ini. Apakah lambatnya realisasi ini wajar dalam skala proyek nasional atau apa ada kendala struktural yang mendasar nih kalau dilihat-lihat? Iya, menurut saya sih lambatnya ini tentu banyak faktor ya. Salah satu faktor yang paling penting adalah kalau kita bicara koperasi, maka kan partisipasi masyarakat, kemudian juga karena ini adalah member driven, maka tentu ini juga menjadi salah satunya. Yang kedua, tentu bicara masalah tata kelola, ya, tata kelola. Ketiga, tentu bicara tentu budget, ya, di dalam percepatan ini. Yang paling penting lagi adalah bagaimana mencari bisnis model setiap koperasi yang tidak generik sama. Karena koperasi di desa tentu kan harus partisipasi masyarakat desa itu yang paling dominan. Termasuk juga mencari usaha-usaha apa saja yang memang sesuai dengan kebutuhan dan juga potensi di desa itu. Sehingga kelembagaan juga menjadi penting, ya, sehingga ini juga mempengaruhi percepatan itu, ya. Jadi kelembagaan, kemudian juga dalam konteks model bisnis, termasuk juga ya desain dari bisnis itu sendiri gitu. Ya, itu saya kira menjadi kalau faktornya. misalkan dari kacamata ekonomi, apakah model misalkan beberapa gerai yang ada di sana, ada klinik, sembako, pupuk atau lainnya di setiap desa ini benar-benar bisa menjawab kebutuhan real warga atau justru berisiko mematikan UMKM lokal nih yang sudah ada sebelumnya? Karena tadi kita bahas sama Pak Menteri soal koperasi menjadi distribusi barang-barang bersubsidi salah satunya. Karena barang bersubsidi tidak diperjualbelikan secara bebas begitu ya. Mungkin ada sumber-sumber lain UMKM lokal yang ada di situ sebelumnya begitu. Bagaimana caranya supaya tidak mematikan? Iya. Kalau koperasi desa ini fungsinya kan tentu kalau koperasi maka beyondnya kan di bisnis. Kalau bisnis tentu profit, meskipun di situ ada benefit. Nah, ini kan ada sosial nih. Kan mandatori mendistribusikan komoditas subsidi, itu kan sosial. Artinya bagaimana fiskal ini bisa sampai kepada sasaran. Nah, sehingga kalau begitu harus dibatasi marginnya ya untuk koperasi sebagai bagian dari usaha. Marginnya itu bukan margin komersial. Ya, bukan seperti bisnis, karena kalau bicara sosial, bagaimana efektivitas dari distribusi sebagai fungsi dari fiskal salah satunya itu sampai pada sasaran. Tentu supaya ini tidak kemudian memonopoli, maka koperasi desa ini ya KDMP ini perannya cuma dua, mengawasi dan memang melakukan penguatan di supply chain dari pelaku-pelaku usaha yang sudah ada. Jadi menggrabbing pelaku-pelaku itu dimonitoring dan juga diperkuat supply chain-nya, ya, katakanlah pedagang, kemudian juga katakanlah penyalur, ya, warung-warung dan lain sebagainya, itu tetap di dalam monitoring ya dari koperasi ini. Supaya apa? Supaya mereka nggak mati. Ya, kalau kemudian KDMP ini memonopoli, tidak diperankan gitu ya, yang tiga ini maka kan lama-lama mati juga, dan secara ekonomi kan ini juga akan masalah baru gitu. Jadi bagaimana peran KDMP ini di dalam mendistribusikan sebagai fungsi sosial adalah sebagai penguat di supply chain dan juga sebagai pengawas ya di dalam implementasinya. Dan turut membantu memastikan stok barang-barang bersubsidi yang dibutuhkan masyarakat saat itu. Persis, ya. Dan ini tentu memastikan itu agar itu sampai kepada sasaran, karena mayoritas komoditi-komoditi subsidi kan adalah ke menengah ke bawah kan, punya sasaran tersendiri. Nah, selama ini program-program subsidi seringkali sasarannya justru
tidak tepat kan. Nah, ini sebagai bagian dari penyaluran distribusi supaya tepat, maka fungsi KDMP tadi ya, selain ini katakanlah kan tentu mendistribusikan bukan berarti tidak ada untung kan, tapi untungnya memang dibatasi gitu ya, diangkat yang memang sebagai stimulus, sebagai penopang dari kebijakan fiskal, maka ini tentu bukan di margin komersial. Oke. Kita lihat membangun, ini sebuah proyek yang pasti proyek program, membangun gudang-gudang, armada kendaraan untuk ribuan koperasi desa ini butuh dana yang fantastis. Apakah strategi pendanaan ini berkelanjutan bagi APBN kita dalam jangka panjang? Begini, mungkin di awal ya, ini kan besar ya, pasti butuh dana gitu ya. Itu oke, tetapi ya harus tegas karena ini fiskal. Kalau fiskal itu salah satu fungsinya adalah untuk menyelesaikan masalah market failure, ya, pasar yang gagal. Berarti ada instrumen yang untuk menyelesaikan kegagalan pasar di desa-desa kan gitu melalui koperasi ini. Nah, sehingga koperasi ini menjadi bridger ya untuk menyelesaikan permasalahan tadi. Dan dari awal karena ini adalah kebijakan fiskal, maka dia sebagai stimulus dan harus punya jangka waktunya. Dan itu harus tegas bahwa koperasi ini harus segera mandiri ya dalam konteks bisnisnya, kemudian juga dalam, karena kalau bicara mandiri tentu kan kelembagaannya juga. Jadi ada dua, kelembagaan dan juga bisnisnya. Kelembagaan tentu saya kira dalam konteks SDM-nya ya, anggotanya, betul. Kemudian transparansinya ya, kemudian juga jelas tugas dan fungsinya masing-masing. Kemudian juga kualitasnya terus di-upgrade seperti tadi yang dilakukan saat ini. Ini kan bagian dari itu. Kemudian yang kedua adalah bisnisnya. Bisnis ini kan tentu harus arus kasnya positif, SHU-nya positif gitu ya. Dan ini kemudian akan mempercepat kemandirian itu. Jangan sampai koperasi ini justru terus menunggu disuapin oleh subsidi terus kegiatan atau juga misalnya mandatori terus. Kalau seperti ini maka beban terhadap fiskal itu bisa jangka panjang. Tapi banyak kok, saya sudah sempat baca beberapa koperasi di Jakarta pun ada koperasi yang memang sudah ada sejak dulu, kemudian sekarang dirangkul oleh KDMP program ini. Dia bilang kalau selama ini ketika dia meminjam uang di koperasi sampai sekarang dia udah bisa beli rumah, itu kan berarti sesuatu yang berhasil ya. Yang kita khawatirkan itu tentang kegagalan, karena tidak semua koperasi desa mungkin di satu tempat berbeda karakter lah ya istilahnya dengan potensi desa yang ada. Kita takut tiba-tiba putus. Bahkan beberapa penganalisa atau pengamat juga mengatakan ini nggak setahun juga kayaknya udah bakal gagal deh program ini. Ini tentang kemandirian usaha nih, Kang Fer. Bagaimana caranya supaya pemerintah ini bisa memastikan koperasi ini bisa mandiri secara finansial dan tidak terus-menerus tadi disuapi bergantung pada subsidi serta intervensi pemerintah nih, karena kita tahu pengennya kan kemandirian ekonomi. Betul. Gitu. Makanya koperasi itu dari awal desain bisnisnya itu harus jelas, ya cash flow-nya nanti dapat dari mana harus jelas gitu. Dan memang dipastikan harus dikasih kurun waktu dengan tegas gitu. Kapan? Kalau misalnya tidak tercapai, ya siap-siap saja. Misalnya dia tidak lagi mendapatkan subsidi gitu. Nah tentu harus diperbaiki lagi kan desain bisnisnya gitu. Dan tidak bisa ya koperasi ini disamakan bisnis desainnya, dan karena tadi kalau bicara desa kan potensinya berbeda, masyarakatnya berbeda, kebutuhannya berbeda. Kalau kita mau memperbaiki market yang gagal di desa, maka apa penyebab-penyebab itu? Nah itulah yang kemudian dibuatlah satu desain bisnis yang bisa menyelesaikan permasalahan itu. Gitu. Itu saya kira. Saya kira di desa dengan di urban, di semi urban akan berbeda. Akan berbeda. Maka ada yang bilang kalau misalnya seperti kasus kemarin, koperasi di Melawai Kebayoran Baru sisa hasil usahanya 78.000. Karena karakteristiknya berbeda. Mungkin kalau pada prakteknya di desa yang di mana mungkin akan berbeda hasilnya. Betul, dan itu tidak bisa disamakan. Kang Rizal, ini kalau soal pengendalian inflasi nih, kita pengen tahu secara ekonomi dari kacamata ekonomi gitu. Dengan jalur distribusi kayak tadi ya, sembako, LPG, pupuk dan lain-lain yang terpusat melalui sebuah koperasi desa, apakah strategi ini akan efektif memotong rantai pasok panjang
untuk meredam inflasi pangan secara makro. Iya, tapi logikanya ya secara ekonomi mestinya lebih efisien. Kan harusnya dicarinya efisiensi. Jangan sampai justru malah kebalikan. Ya. Ya, dan ini kemudian malah market menjadi justru malah harga mahal gitu ya. Jadi distribusi barang yang didistribusikan pun itu harus betul-betul dipilih. Mana yang memang itu di situ banyak pelaku-pelaku usaha yang kemudian akan bergeser atau mati gitu ya. Mana ini juga harus dijaga. Makanya fungsi KDMP ini harus menjadi penguat di supply chain itu. Ya, penguat dan juga memonitor ya dari pelaku-pelaku yang ada. Ya, sehingga komoditas subsidi atau barang-barang yang subsidi ini betul-betul sampai ke sasaran. Itu yang penting. Kan harga itu karena tadi rantai distribusinya juga lebih efisien, barangnya sampai ke sasaran. Itu. Ya. Sehingga nanti harga itu kan bisa ditekan, ya. Jadi yang selama ini katakanlah harga di market ini kadang muncul harganya ya, itu kan biasanya di pengumpul ya, karena memang channelingnya banyak sekali. Kalau kemudian KDMP ini bisa mendistribusikan itu dengan fungsi yang tadi dan juga memisahkan mana fungsi sosial mandatori dan mana sebagai fungsi bisnis, itu tentu akan punya efek untuk menekan inflasi. Oke. Soal perputaran uang, Kang Rizal, ini perputaran uang dan likuiditas, apakah penyerahan dana masyarakat desa melalui unit simpan pinjam koperasi ini bisa membantu redistribusi likuiditas ke daerah atau justru memicu pengetatan likuiditas perbankan formal? Ya begini, kalau problem sekarang itu kan permintaan kredit, ya, likuiditas itu saya kira problematiknya, meskipun pemerintah katakan dengan SAL ke Himbara ya dititipkan sampai 400 triliun katakanlah, kan problemnya bukan di likuiditas, tapi permintaan kredit. Kalau kemudian ini masuk sampai ke desa, salah satunya katakanlah pelaku-pelaku usaha di desa bisa menarik kredit itu, maka ini tentu akan jauh menekan ya dan juga menekan biaya, plus juga likuiditasnya akan jauh lebih cepat. Sehingga kalau kita bicara di desa pelaku-pelaku usaha katakanlah menguat dan usaha-usahanya juga menarik, maka ini menjadi ekosistem yang harus dibangun di desa ya, dan KDMP bisa masuk situ sebagai bagian dari mitra. Kan KDMP itu harus terbuka ya, tidak hanya katakanlah kerjasama dengan UMKM yang ada di desa, tapi juga UMKM di luar desanya, termasuk juga BUMD, katakanlah BUMN, termasuk koperasi yang lain. Jadi simpan pinjam koperasi yang ada di desa, apalagi misalnya nanti ada pembiayaan ya, lembaga pembiayaan yang lain, itu justru akan memperkuat ekosistem keuangan dan juga ekosistem bisnis yang ada di desa. Tapi jangan lupa intervensi di dalam mengembangkan ekosistem ini harus masuk government, gitu ya. Harus masuk lewat apa? Skill unskillnya harus sumber daya manusianya. Tidak hanya yang KDMP ya, tentu kan UKM juga harus diperkuat gitu ya. Jangan sampai nanti KDMP diperkuat, tapi yang lain malah bisnis as usual, dan itu harus bareng-bareng untuk memperkuat itu. Iya, semoga dengan hadirnya Koperasi Desa Merah Putih ini juga bisa membangkitkan semangat usaha bersama gotong royong itu yang harus ditekankan, karena tidak hanya mencari keuntungan, ini jadi kayak istilahnya mencari peningkatan pendapatan daerah di desa melalui koperasi. Terima kasih banyak Kang atas waktu Anda bergabung bersama kami. Sehat selalu, selamat malam. Terima kasih sudah datang.